Ngonten Nunda cuma tapi tetap berdua. Emang bertiga? You jawab bertiga? I would rather bertiga sih, nunda sampai udah bertiga daripada berdua. Aku lumayan sering di compare kayak beda dari mereka karena emang visually lumayan beda gitu. Kok you beda banget sih? Kok you mau sampai ada yang ngomong you anak adopsi ya? Konten kalian bener-bener raw, bener-bener ya. Iya. Sebenarnya Gak ada gimmick-gimmick juga kan? nggak ada dong. Banyak yang kira kita gimmick kayak berantemnya bercanda gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu with authenticity. Kadang orang tuh jadi lihat the real side of us kan. Dan itu awal-awal lumayan susahnya di situ kayak, duh Kebuka gitu. malu banget, cringe Iya. banget. Kayak, duh nanti orang kayak kesel liatnya kayak gini. Kayak kita bad rap banget Bener. gak ya abis ini gitu. Arti Angel dan Mitch buat you itu apa gitu. Orang-orang yang emang ditaruh Tuhan di dalam hidup, yang kayak emang kontrak darah, mau kita semarah-marahnya sama each other, mau kita diserang badai kayak gimana pun, kita tetap erat. Hari ini kita bakal ngomongin super excited topic. It's about power of sisterhood. Cause literally right now, I'm with one of my favorite sibling group, Anderson Sister. Hi Jax, hi Mitch, hi Jel. How you guys doing? We're Good, so excited to be here. Kok jadi pelan-pelan banget? Jadi ngobrol santai aja. Spoken ini ya, channel Iya. Indonesia nih ya. Jadi harus elegan juga ya. Iya ya. Tiba-tiba kan biasa I melihat karakter asli kalian. Karena tiba-tiba kalian semua lagi Bener. Kita harus belajar jadi Ode hari ini. Iya, kita cosplay jadi Ode. Soft spoken. Benar. Anyway, aku kan udah mengenal kalian bertiga nih. Jadi I know that you guys are so different in a way, and meeting you girls itu vibe-nya is always chaotic in the best and most beautiful way. Jadi kayak lucu banget tiap kali sama kalian. Sebenarnya nggak lucu sih, tapi karena Ode yang Ode lihat tuh jadi lucu. jadi kayak ya. semuanya positif Padahal gitu. ngeselin gitu. Itu kalau sering banget lagi kayak debat, tiba-tiba Ode malah kayak, oh lucu banget. Pokoknya Ode is the most supportive friend we've ever iya. had. Kayak semua hal tuh jadi kayak jadi positif ya. Iya betul. So emang tiap kali konten kalian itu I bener-bener ngakak sendiri malam-malam. Tiap kali I buka konten I ketawa beneran loh guys. Karena bener-bener bisa relate. Cause I have two, one brother, one sister. Jadi kayak lucu aja lihat konten kalian. Oh my god. Anyway, jadi kan kalian ini berbeda-beda ya, different background, different hobby, even different character, energi kalian beda, fashion kalian juga beda. Tapi yang buat kalian tuh keren banget karena kalian berhasil bersatu and bring this very powerful sisterhood together, which is Anderson Sisters. So, good job guys. Thank you so much. But anyway, so here's a question for three of you. Apakah yang kalian lakukan ini sebenarnya udah sisterhood goals banget? Ya jujur kita tuh nggak pernah portray ourselves to be a sisterhood goals. ya. Kita benar-benar yaudah let it flow, tapi kita tunjukin seraw mungkin. Jadi Yes. benar-benar apapun yang kita lagi alamin, kita langsung video, langsung di post gitu. Tapi I do feel that dari dulu aku emang ngerasa, dari even sebelum kita buat konten, aku ngerasa kayak I've never seen a sisterhood yang sedekat aku sama Cica, Iya, sama Michelle. bener sih. Jadi for a second aku selalu emang kayak bersyukur banget that we have each other. Kayak Yes. karena emang I can't picture hidup tanpa mereka. Benar, Benar. iya. Jadi in a sense dari dulu aku emang kayak know that menurut I sih kita goals banget deh gitu. Ya udah, berarti anyway before we go deeper into the sisterhood, kita main random question dulu lah ya, Oke. biar lebih santai dulu before we go deeper talk. Oke, jadi kalian harus jawab. It's just like super simple. So, pertanyaan pertama, kalian pilih menunda buat konten supaya tetap bertiga atau kalian tetap konten tapi cuma berdua? Oke. 1, 2, 3. Ngonten cuma berdua. Emang bertiga? You jawab bertiga? I would rather bertiga sih, nunda sampai udah bertiga daripada berdua. Tapi kadang hal yang kayak tadi ya, kadang tuh kalau udah kayak kepepet deadline gitu, kecuali kalau ya nunggu-nungguan itu. susah. Iya benar. Tapi if I saw kayak your content back then, dulu Mitch sering left out and then you sakit hati gak sih di konten? Iya.
Iya jujur, iya dulu actually pas sebelum Zaman-zaman buat bucin. konten, even dari sebelum itu deh. Jadi dari pas masa kecil mereka tuh sering post berdua. Enggak terus sih, Ci, itu yang orang-orang sensitif di aja Ask sih. FM gitu ada yang sampai kayak, ih kok kalian cuman berdua sih, kalian left out si Mitch ya kayak gitu. Tapi enggak juga gak sih? tapi sekarang udah biasa aja sih, kayak ya udah kalau misalnya emang lagi berdua ya post-post aja gitu. Gitu. Jadi udah nggak hard feeling lah ya. Udah enggak. Tapi nggak pernah sedih. Enggak sih. Oke. Sekarang udah kayak ya udah. Masa Oke, dari kalian ada nggak yang pernah di DM celebrity crush? Of course a guy. Atau kalian yang nge-DM that celebrity crush? Angel pernah nge-DM. Hah? Ingat gak? Oh iya. Jadi dulu ada di trend yang hush 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 bla bla bla, pokoknya basically trennya tuh nge-DM semua celebrity crush with that lyrics gitu. Terus ada beberapa yang bales. Ada satu yang Angel chat itu yang bales. Terus dia balesnya dia ngerti trennya gitu. Masih kontak-kontakan nggak? Enggak maksudnya ya cuman follow-followan. Tapi kayak gak pernah chat, gak pernah apa, kayak cuman purely genuinely doing it for a For a trend. Terus aku gak expect anything. I never thought kayak bakal dijawab gitu ya, tiba-tiba the celebrity jawab. And he's quite very popular di Indonesia. Jadi aku yang kayak, hah, dijawab sama dia gitu. Siapa tuh Jel? Kalian pernah jatuh cinta ke cowok yang sama nggak? Oke, kayaknya nggak sedip jatuh cinta. Iya. Tapi lebih ke pernah deket sama cowok yang sama. Bersamaan. Tapi not at the same time. Iya, Dan jadi beda berbeda. waktu. Beda satu season. Beda kayak 5 bulan lah. Iya, satu season. Dulu pas kalian masih Jadi pas younger. Actually pas uni days kali. Uni Jadi pas days. kuliah. Oke, pertanyaan terakhir. Di antara kalian siapa yang paling sering ngalah kalau disalahin? Kalau dua boleh gak? Dua orang. Sebenarnya kalau berantem dan kalau disalahin dan kalau udah ributnya yang intens gitu, dia paling cepet ngalah. Karena dia nggak suka keributan. Iya. Angel tuh kayak nggak suka masalah, jadi dia bakal say sorry even though dia nggak salah gitu. Karena dia mau masalahnya selesai. Jadi- Tapi kalau daily things yang kecil-kecilan, dia nggak akan bisa ngalah. Jadi cuma ngalah kalau capek gitu ya, daripada berantem. Ngalahnya Aku tuh kalau nggak suka berantem kan. Jadi kalau misalnya udah kayak misalnya dia yang salah nih, dan dia tuh orang yang paling gak mau say sorry atau mengaku dia salah, dia gengsi banget. Jadi aku yang bakal kayak, ya udah Ci, sorry, yang salah. Karena I beneran gak suka ribut sama dia gitu. I would rather say sorry dibanding dia terus-terusan kayak gengsi gak mau ngomong dan gak jelas gitu. Tapi kadang lucunya tuh dia bisa tiba-tiba kesel banget nih. Jadi dia kayak nah. Tapi nggak nyampe 5 menit dia kayak, Ci, by the way sorry ya tadi. Tapi kayak itu kita masih lagi heated gitu. Dia udah kayak, yes by the way sorry ya, I maksudnya bukan kayak gitu. Tapi kayak gitu. Tapi untung lah ya ada air di Iya, tengah jadi masih ada api-api airnya ini. lah. Dan biasanya Ci Michelle itu orang yang paling sensitif kan. Jadi setelah aku kayak gituin, dia malah yang kayak, enggak Jel, yang salah. Yang salah. Terus dia kita berdua bisa nangis. Nangis-nangisan. Jadi kita dulu Kesel sering banget. banget kayak berantem nih. Abis berantem kita berdua nangis-nangisan yang kayak dramatis banget, yang Ci, Ayah gak apa-apa, ini ayah salah. Gitu kayak gitu. Anyway, tadi kan ngomongin berantem. Jadi kalian seintens apa sih berantem itu, emang hampir tiap hari kah? Tiap event atau tiap sebelum pergi atau gimana? Jujur sekarang kayak almost every day. Almost every day. Malah nambah. Tapi bukan yang kayak real fight. Iya. It's just Lebih perintilan. kayak debate lah ya. tektokan gitu lah. Especially sekarang kan kita work together kan. Iya. Mungkin tadinya pas uni days kita udah lama nggak ketemu, jadi udah calm down gitu. But ever since kita work together, kan obviously pasti ada characteristics yang beda gitu. Jadi dan karena kita work together as sisters, kita nggak ada nggak enakannya. Iya. Makanya we choose to say things out loud dibanding kayak pendem-pendem gitu. Betul. Abis masalah itu kita omongin, dan meskipun awal-awalnya lumayan keras, tapi akhirnya kayak oke, Iya, udah settle lumayan with settled. semuanya, udah omongin yang mereka mau omongin. Unek-uneknya lah. udah Unek-uneknya dikeluarin. udah keluar Iya. gitu. Justru kalau berantem-berantem gitu, berdebat kayak gitu malah bikin kalian lebih deket gak sih? Iya. Iya sih, in a way. Agree. Iya. Usually abis itu kita jadi kayak ada solusi kayak ternyata sebenarnya Iya. nggak kayak gini sih yang dipikirin gitu-gitu. Benar. Untungnya kita ngerasanya kita tuh kayak selalu
ngomongin everything. Kayak kita terbuka banget with each other. We tell each other everything. Jadi kayak kalau misalnya kita salah dikit aja, kita langsung kayak mereka bisa langsung kayak, Jel, you nggak boleh kayak gitu. Jadi kita bakal langsung ngobrol bertiga, terus aku bakal langsung dimarahin, dikoreksiin, dikritisize, biar kayak langsung koreksi diri gitu loh. Which is very good though. Dan sebenarnya perlahan-lahan dari semua berantem kita yang terjadi lately, kita tuh masing-masing jadi belajar menerima kritik gitu. Iya. Kayak introspeksi diri ya. Iya. Jadinya. Benar. karena dulu mungkin kayak berantem kita tuh nggak ada ujungnya karena nggak ada yang mau nerima kritik. Tapi dengan adanya semua yang terjadi belakangan ini tuh kita jadi kayak oke, force yourself to terima kritik itu. benar. Karena kritik yang membangun juga kan. Iya. Apalagi when it comes from people you love. Iya, benar. Berarti kalian not only just sisterhood hahihi, tapi udah lebih serius, cause you guys like make this as your job juga Yes. kan jadinya. Nah itu awal mula kayak gimana, maksudnya kayak siapa yang mencetus ini pertama kali? Cause you are in film industry, you in fashion, you in finance, like kok tiba-tiba kalian meninggalkan semua itu dan akhirnya okay, this is for me, this is my path. So ever since Corona kita kan emang udah buat konten, me and Ci Yeah. Jacqueline. Jadi we've been in this industry as a content creator for quite a while. Oke. Pas saat itu Ci Michelle tuh lagi di Melbourne. Jadi dia kayak sendiri nggak content creating. Cuma setelah kita Kejauhan deh. Laptop lagi. Pokoknya inti Tariknya kejauhan. tiba-tiba hasil kita bertiga jadi content creators, tapi personal content semua. Iya. Tiba-tiba one day kita sadar, kok tiap kali kita ngepost yang bertiga viral. Terus kok banyak yang kayak ternyata suka, and then we realize kayak ya di Indonesia tuh lagi marak-maraknya yang kayak kasih lihat relationships, tapi nggak ada yang buat sisterhood atau family. Terus akhirnya kita kayak ya udah kita coba aja buat Sebenarnya tuh account for that. sebenarnya growing up kita tuh selalu suka banget nonton YouTuber dari luar kayak Bethany Mota gitu-gitu. Jadi dari dulu Ci Jacqueline udah ada YouTube channel sebenarnya. Dan di situ kayak kita emang udah sering document our lives lah basically gitu. Terus pas akhirnya mereka udah mulai terjun ke TikTok gitu-gitu, ternyata emang pada suka sama sisterhood kita gitu. Jadi itu sih yang buat Kita kita buat. ya udah deh coba aja. Tapi rasanya gimana sih viral bareng-bareng gitu, kerja bareng-bareng, kayak gimana tuh rasanya? The best thing is you get to spend most of your time with your siblings. And di dunia sekarang ini kayaknya it's something yang nggak sering terjadi gitu. Benar. Which is I think it's a privilege juga, Yeah. kayak Yes. being able to spend most of your time with your siblings and working and actually earning something gitu. Earning something, and kayak kita tuh benar-benar baru kerasa pas kita tiba-tiba work trip bareng. Iya. Teman kita work trip ke Singapore, ke USS for Wicked, Sentosa, Aduh, by the way, Changi. Changi. Terus kita bener-bener yang kayak, damn, this is what we've been wishing for. Terus kita kayak bener-bener kayak moment yang tau gak sih, kita kayak kayak dulu kita kayak gini kok sekarang bisa gini, gitu. Pokoknya everything that we thought of kayak aduh bisa gak ya one day kayak We gini, manifested tiba-tiba it gitu. bener-bener terjadi dan Iya. kayak the fact that kita bisa lakuin itu sambil have fun, sambil Iya. bertiga kayak Yes. seru-seruan, gak maksudnya ya kerja pusing-pusing tapi pusingnya bareng-bareng. Tapi iya sih kayak sekarang kita sadar our manifestation tuh unconsciously beneran terjadi sekarang. Karena dulu pas kecil kita tuh pengen banget kita bisa nggak ya bikin bisnis bareng. Kita pengen bikin sesuatu yang bareng gitu bertiga. Tapi interest kita beda-beda. Iya, Dan kita nggak kebaca dulu kalau misalnya jalannya tuh bakal di sini. Iya. Which is a blessing. kalian real banget sih, authentic banget, and I think that's what make you guys unique sih. Amin Ya, ya. iya. Gimana tuh caranya? Tapi always be authentic, all the time, literally kayak. Iya sih, konten kalian bener-bener raw, bener-bener ya. Iya iya. Sebenarnya Gak ada gimmick-gimmick juga kan? nggak ada dong. Banyak yang kira kita gimmick kayak berantemnya bercanda gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu with authenticity kadang orang tuh jadi lihat the real side of us kan. Dan itu awal-awal lumayan susahnya di situ kayak, duh Kebuka Kayak, gitu. aduh, malu banget, cringe Iya. banget. kayak, duh nanti orang kayak kesel liatnya kayak gini kayak gini. Kayak kita bad rap banget gak ya abis ini gitu. Dulu pas awal-awal Angel juga sempet
ini jadi concern yang besar buat Angel karena dia kan fashion content creator, Yeah. which is kontennya semuanya estetik. Benar. Terus di Anderson tuh raw banget dan nunjukin personality dia. Terus dia tuh dulu yang kayak, aduh nanti orang lihat jadi kayak baby, kayak jadi nggak keren lagi, jadi nggak estetik lagi gitu. At one point dia kayak udah deh, nggak mau kayak gini lagi kayak gitu. Tapi kita ngomong sebenarnya orang tuh nggak malah jadi suka gitu loh lihat personality yang kayak gitu. Karena orang jadi relate, jadi kayak oh she's human too. Dia ternyata walaupun dia estetik tapi dia punya sisi personal juga, Iya. personal touch gitu. Tapi percaya saya tidak sebaik itu kok guys. Anyway, jadi kan kalian juga tadi bilang ya, you guys are different background semua, tapi there's this identity yang unite kalian. Tapi dari kalian sendiri sebenarnya strong brand identity untuk Anderson Sister itu apa sih? Kalian mau dikenal sebagai apa mungkin di luar sana? Wah, Wow. it's a nice one. Gila ini deep banget guys. Yeah, it's a very nice question. Suka banget podcastnya ya. Jadi apa ya? I think we just wanna be real, but also we know that we have values to offer to the Yes. world. We wanna be impactful. We don't wanna be just someone pretty. We wanna be brain and beauty with passion juga. So every one of us, kita tuh ada dream masing-masing. Kayak she's a film girl, I'm a fashion girl, she's also a business girl. And dari sini kita pengen sebenarnya in the future, meskipun kita sekarang lagi gubrak-gubrak banget, we wanna make something even more, even bigger from this. So it's not just gonna be content. Okay, gitu. that's very good. Jadi tapi kita tahu kayak sekarang ya udah kayak maximize this dulu. Iya. Oke, nah sebelum tadi kan you already mentioned about you guys have different backgrounds and different passion and dreams. But before we get deeper into each one of you, mungkin kita main game sebentar dulu kali ya, biar santai dulu lagi. Oke, kita bakal tes kekompakan kalian. Gamenya simple, judulnya Who is the Most. Jadi kalian nanti bakal dikasih kertas, nanti kalian bakal tulis, nanti barengan kalian akan tunjukin jawabannya siapa. And we gonna see jawabannya. Oke, ready? Oke, pertanyaan pertama, siapa yang paling gampang panik? Oke. 3, 2, 1. Baby Bener, kompak banget jawabannya. Even me. You panik. Aku tuh panikan banget. Padahal kelihatannya enggak loh. Makanya karena aku jadi suka prepare banget. Karena aku tahu kalau last minute nggak bisa mikir. Aku bakal brain fog. Terus saya bakal kayak Jujur lihat Angel panik tuh lucu banget. Kayak kadang sumpah lucu kayak banget. kasihan tapi kayak paniknya tuh over. Gitu. Aku malah pikir you match awalnya. Enggak. Angel. jadi aku Oke, that's sangat jadi interesting prepare banget tapi jadinya karena aku Karena tahu itu. kalau last minute aku nggak bisa mikir. Tapi Ingat nggak yang dia waktu kalau panik lucu banget. dia yang harus submission terus itu udah sisa 5 menit. Kayak apa tuh? Jadi ini lucu banget. Jadi ceritanya ini masa-masa online class. Dia lagi di Indo, lagi harus tes kan. Iya. Terus tiba-tiba sisa 5 menit. Aduh. Terus dia panik. Harusnya kan paniknya ya udah sambil submit, klik submit. Ini tiba-tiba kayak terus kayak Jul sabar Jul. Yaudah akhirnya yang kayak gini-gini terus dia kayak terus dia kayak bener-bener Sebenarnya tinggal kayak tulis nama terus kayak klik submit. Tapi kayak panik banget kayak oh my god 5 menit lagi. Terus kayak akhirnya ya udah yang bantuin dia. Iya, submit jadi ya. Jul sabar, tenang. It's good lah, ada you ya untung ya. Lanjut pertanyaan kedua. Oke. Siapa yang paling chill? Kayak tahu deh jawabannya apa. Chill. Iya. Oke, 3, 2, 1. Me. pick me. Since when are you chill, bro? Kan dia sering bilang, you chill banget gitu, sense of urgency. Tapi bener sih. Iya sih. bener Tapi sih. beda kasus gak sih? Nah, kalau chillnya in that sense kayaknya iya deh. Emang ini chill apa? Ini chillnya apa dulu nih? Actually chill. Bukan Cijak deh, Cijak kayak lumayan gak chill yang kayak Iya sih, you dikit-dikit gak bisa chill sih. apaan? Gak chill sih. Oke, awalnya I pikir Jax malahan karena maksudnya vibe-nya kan kelihatan more chill, Kalau tapi ke orang yang belum dia kenal. Iya. Tapi Ay emang paling chill loh ya. Ay paling gak banyak acara. Beda, beda konteks ya beda jadinya. konteks, apa? Jadi bisa diartikan banyak ya. Bener. CM. Oke. Next question. Siapa yang paling drama? I know this on top of sensitif. my head.
Oke. 1, 3, 2, 1. Angel. CM lah. Iya. Dari tadi mereka berdua jawab Dramatis gak sih? sama. Kalau You Angel, paling beda. kalau Angel dramatis. Tapi Iya. kalau drama you. Iya. Apa tuh artinya? Kalau coba, dramatis Dex. tuh kayak ketumpahan air. Oh my god gitu kan. Kayak Barbie banget Itu gitu. Angel. Itu Angel. Oke. Tapi kalau drama dan semuanya pakai perasaan dalam hal-hal yang nggak perlu pakai perasaan, itu dia. lebih sensi jadinya Bisa ya. kayak, Iya. oh my god, tadi I ketemu si Bobby, terus dia I say hi to him, tapi dia nggak say hi back. Kayak dia benci Iya, aja. iya. Itu dia banget. Dia mungkin gak lihat gue aja kali. Tapi dia juga kayak bener juga sih. Enggak. Ke bawah dia. Sama-sama overthink jadi ya. Anyway, nah ini kayaknya Ait juga tahu nih jawabannya. Siapa yang paling problem solving? 3, 2, 1. Lagi nambah. Cijax, dia Ini Jax Angel, ini Jax Angel lah. Tergantung makanya. Iya udah coba dijelaskan. Oke. Nih, Cijax tuh problem solvingnya memberikan solusi. Jadi kayak dia bisa langsung kayak misalnya, oh A, B, kayak oh ini harusnya kayak gini. Tapi kalau aku problem solvingnya dengan ngalah. Problem solving solusi jelas. Tapi ini benar. Karena kalau semuanya lagi ribut, dia biasa jadi penengah di keluarga. Jadi solving the problems dengan kayak udah jangan kayak gini guys. Tapi kalau yang kasih solusi, enggak kita harusnya begini gitu. Itu Cijaklin. Iya. Karena kayaknya orangnya lebih logical. Tapi kalau udah under pressure, kadang jadi kayak pecah gitu. Jadi kayak udah nggak mungkin bisa. Kayak ngerti gak sih? Ada kayak gituan ya. Nah, I ngerasa masa-masa itu baru I kayak enggak Ci, udah. Kan I orangnya lumayan chill yang kayak enggak gimana. Jadi kayak enggak Ci, udah kalau lah kayak gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Oke. Jadi mencari validasi. Oke, semuanya problem solving in their own way lah ya, biar nggak berantem lagi abis ini. Oke, next, siapa yang paling bisa ngerubah mood? Oke, ready? 3, 2, 1. Cijax Kita semua beda. Kalau I bilangnya Cijax moody yang ngamuk bisa amarahnya lebih terbangkit dengan sangat gampang. Kalau Cijax moodinya bisa sedih, mellow, sensitif. Kalau Mish kenapa nih? Kalau Oke. Kalau I jujur ini in a positive way. Maksud I kalau misalnya lagi let's say lagi sedih-sedih atau apa, Angel tuh bisa yang kayak bawa moodnya jadi udah guys kita bisa happy kayak gitu. Jadi in a good way. Baik banget Itu kan kayak gini nih kalau baik langsung digituin ya. kalau yang paling sering berantem dari antara kalian berdua pasti Mish Angel ya? Iya. Karena apa tuh? Maksudnya why? Kayak Yang perintilan doang juga sih. Karena kayak misalnya baju nih. Kalau Cijakan tuh kayak I bilang, Ci jangan pakai baju A ini ya. Dia oke. Kalau Ci misal tiba-tiba dia ambil, terus dia tuh kayak I udah ambil ini duluan. Terus saya kayak enggak Ci, kan I udah bilang dari awal jangan pernah pakai baju ini. Jadi kayak They just love the spark. Iya sih, mungkin lebih tepatnya ini. Kita takut sama Cijakin. Iya benar juga. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong, Cijakan tuh bisa buat kita kayak, duh, yaudah deh, sorry, gue sorry. Power of older sister ya. Jadi kayak ada guilty-nya gitu. Jadi kita kayak yaudah deh. Tapi itu dulu gak sih? Kayak sekarang kalian mana ada nggak enaknya? Sekarang masih sih Ci. Kalau you sadar kita aja kayak jangan kasih tau Cijakan. Soalnya yuk anak kedua pasti more rebellious jadi lebih berani. Makanya abis itu yang bisa dibully cuma yang ketiga kan. Gak mungkin bully Terus yang kita pertama. cuma beda 1 tahun. Jadi kayak doesn't feel Iya, that much of a bener-bener. difference. True. Oke, kalau kalian bikin reality show judulnya bakal apa? Boleh nih mikir dulu apa nih. ya? Oke. Oke, ready? 3, 2, 1. Kepikirannya Anderson Uncensored. Nggak tahu sih. Anderson Uncensored. Tapi ini kayak rada ribet dan susah. The underrated show. Ini nama I pakai nih underrated. Bagus. Underrated show. And then, Gubrak-gubrak with the Anderson sisters. wah,
thank you girls. Jadi aku melihat kalian ini berbeda tapi kompak, tapi itulah yang membuat kalian sisterhoodnya makin strong ya. Kalau sama semua mah nggak seru. Iya, benar-benar. Anyway, now we gotta go deeper into yourself kayak as a person masing-masing gitu. Mungkin aku mulai dulu dari Jax. Nah, the oldest one. Nah, Jax, you kan been in the film industry ya. You work, you have a stable job like 9 to 5, like it's what you love doing as well. Kayak apa yang akhirnya membuat you kayak melepaskan hal itu, dan akhirnya pasti ada ketakutan dong. Dan apa yang membuat akhirnya you yakin, okay, I'm gonna do this with my sister gitu. Oke, sebenarnya waktu sebelum quit banget, I was standing in a line of trust, trust banget. Tapi at the same time sebenarnya kita tuh udah start this channel itu sebelum aku keluar. So before I left kita sebenarnya udah sempat start, and in the back of my head sebenarnya aku pikir bisa dijalanin barengan gitu. Kayak nggak apa-apa terpecah belah fokusnya gitu. Which sebenarnya bisa, cuman nggak maksimal jadinya dua-duanya. At one point di saat Anderson akhirnya udah jalan gitu, we had a serious talk and serious discussion gitu. Karena kita lihat sebenarnya ada potensi nih untuk bisnis ini, tapi nggak ada yang benar-benar pegang fully. Cause everyone has their own kesibukan, everyone has their own focus juga. Siapa yang mau benar-benar pegang ini supaya benar-benar di grow gitu. Nah, habis itu ya udah kita ngobrolin apakah kita akan commit ke sini. Are we actually gonna put our focus ke sini atau enggak gitu. Dan mereka bilang iya, kayak oke, kita deal, kita sama-sama seriusin ini supaya we can grow this together. Terus at one point juga kita kan puji Tuhan waktu itu udah attract lumayan beberapa jobs gitu kan. And being in a full-time job means you have to let go of some of the freelance jobs. Karena banyak yang jatuhnya tuh nabrak waktunya. Kayak sekarang banyak yang di weekday gitu freelance jobs kita. Jadi kayak harus ada perdebatan juga antara kita. Event kan cuman bisa weekday nih misalnya. Dia nggak bisa ikut, kita bertiga ya nggak bisa. Karena we come in a package gitu. Iya. Gitu. Jadi ya udah akhirnya mungkin ada salah satu yang emang harus dilepas dulu untuk fokus ke satunya gitu. Okay. Now we moving on to Mitch. Nah, okay. Kalau Mitch ini kan you have sporty pleasure ya. It's like a sport event organizer juga, and you like inspire people to live healthier lifestyle through what you post. Dan bahkan kayak you share people about your insecurity back then as well, and make it like wah keren banget perjalanan you ini lah. Kayak apa? Nah, ceritain dong perjalanan itu yang mungkin teman-teman di sini belum tahu gitu loh, Mitch. Oke, mungkin wah ini deep banget ya. Tapi back then when I was still a little kid, aku lumayan sering di compare kayak beda dari mereka karena emang visually lumayan beda gitu. Dan as a middle child juga ya mungkin I take it very personally back then. Jadi kayak ada orang di Ask FM let's say ngomong kayak, kok you beda banget sih, kok you mau, sampai ada yang ngomong you anak adopsi ya, kayak gitu. Itu kayak benar-benar sakit banget lah gitu. Dan karena itu sebenarnya motivasi untuk oke, I harus glow up, I harus bisa berubah nih. Back then kan kayak aku lumayan berisi, terus jerawatan, terus kayak banyak yang bilang kayak pesek lah, bla 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 gitu-gitu. Jadi I tried my best untuk kayak oke, harus keluar nih dari cycle ini gitu. Dan akhirnya one day berhasil dengan cara yang lumayan gak bagus sebenarnya, which is lewat kayak diet yang gak bagus lah, ekstrim, yang kayak sempat makan 1 kali, dan itu benar-benar stressful situation banget. Dan ternyata pas aku alamin itu gak ada that satisfying feeling, kayak tetap aja ngerasa kok kayaknya belum cukup ya, kayak kok not enough gitu. Sampai akhirnya I discovered sports, dan jujur banget through sports aku ngerasa kayak meeting the people there gitu-gitu tuh kayak oh my god, ini actually yang buat aku happy gitu. Jadi that's why kayak banyak orang yang kayak feel like they're not alone. Jadi menangis. Like people feel like in that kayak ngerasa sendiri di journey kayak glowing up gitu-gitu. Tapi
once you're in that community, kayak itu yang aku pingin kayak orang rasain sih, kayak it's such a positive community yang kayak buat orang jadi kayak happy. Bentar lagi, aduh Angel nangis juga. Oh ya, sekarang kita tahu that sensitive part of Mish ya. Aduh, kenapa ya? Lanjut Iya ya gitu sih. Jadi sebenarnya itu sih yang kayak being with my sisters juga itu kayak we're not alone gitu loh. Jadi I just love kayak togetherness of people lah gitu. That's why with TSP gitu-gitu, what I'm trying to bring itu community of people together gitu, gitu sih. Gitu. Wah, that's very inspiring. Kata-kata dong buat orang yang masih struggling with their insecurity, like how help them gitu loh. You are not alone, and everything is in the mindset, dan surrounding yourself with positive people itu yang menurut aku beneran help a lot Matters sih. the Tapi most ya. back again itu harus dari diri sendiri juga. Keren. Ayo olahraga bareng, follow TSP juga, The Sporty Pleasure, kita paddle bareng. Okay, anyway, let's go to Angel now. Yes. Nah, aku kan melihat your journey to as a fashion design when you're still in UK ya. You take your study in London, right? Yes. Do you wanna pursue this fashion industry maybe in the future? Atau kayak maybe you're currently working on it? Maybe tell us more about your passion deh. Okay, so I've always loved fashion dari awal banget. Dari umur 8 tahun kalau orang tanya mau jadi apa, dari awal aku udah tahu kayak I'm gonna be a fashion designer. And dari dulu aku nggak even pernah kayak ganti. Kayak it's always been that. Ya pertama astronot, terus tiba-tiba berubah jadi fashion designer. Cuman setelah aku pengen jadi fashion designer itu aku nggak pernah ganti. Bener-bener terus-terusan pengen jadi fashion designer. Jadi pas aku pas aku masuk ke kuliahan, aku juga langsung kayak okay, no thinking, no other deciding anything, langsung fashion design. Dan pas aku di London sebenarnya aku sempet yang kayak oh my god, ini workloadnya gila banget ternyata. Kayak bener-bener aku baru sadar kayak kalau di Indonesia kayak nggak bakal seribet ini, karena you will have a lot of tailor help, yang ada bantuin. tailor, you udah kenal photographer ini itu. Sedangkan di sana tuh bener-bener you're All by doing everything by yourself. yourself. Keren. Everything is expensive, everything kayak harus figure out sendiri. Jadi aku kayak oh my god, aku jadi belajar banget. Karena di situ kita bener-bener no help gitu loh, in a sense. Tiba-tiba sempet kayak oh my god, workloadnya lumayan gila banget. Tapi aku ngerasa kayak kalau aku udah di sini, mama papa udah bayarin ke London, aku nggak mau lulus dengan percuma-cuma kayak ya udah lulus. Jadi aku decided ya udah, aku bener-bener go all in. Jadi pas saat aku di London, aku lumayan ambis gitu loh jatuhnya. Jadi I didn't go out for months untuk ngerjain my final project. Yes, I missed out on a lot of hangout sama teman-teman. Tapi aku pengen kayak ya udahlah, karena aku udah di London ini, aku pengen punya Make a the good best ending. out of it. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Jakarta, aku punya a story to tell gitu. That's good. Jadi makanya aku I work my best. I worked my best with the help of Jacqueline juga waktu itu bantuin my final project. You go to London. Iya, dia waktu itu S2 juga di London. Okay. Terus akhirnya berhasil masuk ke London Fashion Week, terpilih. Keren banget tuh. Dan ya udah akhirnya kayak menurut aku kayak oh finally aku udah have a good story lah, udah good ending, baru I made peace with London dan go back. For now, yes, I'm still gonna pursue fashion, tapi aku tahu kayak sekarang karena we're doing this Anderson thing, dan aku ngerasa momentumnya lagi dapet di sini. This is what I consider as a business juga buat kita. Makanya kayak aku put aside the fashion business first. Tapi aku tahu kayak in the future aku mau buat fashion business Ya, itu. ditunggu ya gebrakannya. Amin Tunggu ya, guys. collectionnya Angel nih. Aduh, aku masih curious about the sisterhood you're building karena it's very strong, right? Jadi apa sih yang kalian dapati dari satu sama lain setelah kalian akhirnya jadi dewasa sekarang? Wow, this is interesting. Aku jujur belajar banyak banget dari mereka juga. Dari Jacqueline, I learned a sense of leadership. Karena I feel like people yang work with Jax love her so much. Karena gimana ya, dia bukan cuman bisa lead, tapi dia juga a really good example for other people. Yes. So
kayak itu sih yang aku belajar dari Cijaken banget. Dan kalau dari Angel aku juga belajar kayak gimana rasanya, maksudnya you have to put positive minds to yourself, dan kayak apapun yang lu mau dapetin lu pasti bisa ada caranya gitu. Gitu. Itu yang aku belajar dari Angel sih. Kalau aku dari Ci Michelle, I always admire, kayak meskipun Ci Michelle itu kayak filler banget, tapi menurut aku itu benefit di dia karena she's such a good listener. Jadi dari dulu aku tiap kali sedih atau apa, I know that she will hear me out. Semua cerita dia pasti bener-bener genuine banget dengernya, dan dia bakal kayak bantu solusi, dan dia tuh kalau dengerin cerita kita dia bisa ikut excited. Jadi kita tuh kayak happy banget karena kita ngerasa she's always here to listen. Gila nih, abis ini kita gak fight lagi nih. Terus kalau dari Cijaken, the same point. Aku ngerasa Cijaken is a very good leader. Dia kayak benar-benar kayak she's a good example juga ya. Jadi she's not a leader yang kamu harus kayak gini, kamu harus kayak, bukan yang ngatur, tapi dia yang show it by example Lead ya, by role example. model. She's a good Dan big dia sister. would go extra mile for anyone, Anyone she she loves. respects, she loves. Ya. Jadi itu yang buat sister. orang juga kayak look up to her sebenarnya gitu. Role model ya Role Cijax model, ini. Oke, dari Cijax nih. aja. Dari aku, kalau dari Michelle similar tuh yang tadi Angel bilang sih, karena dia filler banget. Aku tuh belajar kayak oke, kadang-kadang nggak bisa terlalu logical juga nih. Ada feeling yang mungkin harus dipakai gitu. Itu sih. Dan dia tuh juga orangnya lumayan speak up her feelings. Ya. Jadi aku juga lumayan belajar itu dari dia, kayak Buka juga karena ya. selama ini aku tuh suka mendem-mendem feelings gitu. I love to pendem my feelings and just let it go away gitu. Tapi kayak ngelihat Michelle and her everyday life and how she speaks up her feelings, itu inspire me to Yes. do so juga. Karena ternyata communicating your feelings tuh penting juga. Iya, karena awalnya dia tuh nggak pernah cerita. Mau dia sedih, She's mau very apa. avoidant. She's very avoidant. Dia kayak mau kelihatan yang kayak Cici yang perfect awalnya. Karena Jadi big dia nggak sister pernah. biasa gitu kan, harus menutupi Iya. kelemahan. Ya, to show the sister younger one. Sama nih kayaknya Ode rasain juga ya. And the older sister too. Jax lanjut nih. Kalau dari Angel, jujur Angel benar-benar emang dia bakal do anything to get what she wants. Dia nggak Inspiring, very. If I kayak in a way manifestation, banyak yang I belajar dari Angel karena I feel like everything she wants dia bakal dapetin no matter what gitu. Iya. Masa sih? Dan kadang caranya out of the box aja gitu, yang kayak kita nggak pernah kepikiran. Tapi dia bisa kayak kejar sampai situ gitu. Sama satu lagi sih sebenarnya, I really respect how Angel bisa jadi penengah kayak dari dulu. Ini dari dia kecil di keluarga kita. Oh my god. Why am I so emotional today? Kita nangis semua. Gak harusnya gak kayak gini. Gila ya. Lihat Angel jadi Gila Ode sih hebat sih ini Ode. Tahu gak sih ini karena you guys juga tiba-tiba memancing kesedihan. Nah, mumpung lagi sedih-sedih nih. What is your sister mean to you? Maksudnya arti Angel dan Mitch buat you itu apa gitu? Waduh, oke. Orang-orang yang emang ditaruh Tuhan di dalam hidup, yang kayak emang kontrak darah, mau kita semarah-marahnya sama each other, mau kita diserang badai kayak gimana pun, kita tetap erat. That's good. Angel dulu. I know we're not perfect. Ya, kita sering berantem. Aduh, kenapa jadi cheesy word? Jadi bentar lagi ya mulai menetaskan. Kayak orang-orang yang lagi nonton sekarang pasti lagi nangis juga guys. Kayak Kalau berantem menurut we're not perfect, tapi that's what made it perfect. Kayak if you ask me what I want to change about this dynamic, nggak ada satupun yang mau ubah. I happy banget karena kita berantem. I happy banget karena kita bisa terbuka ini. Karena malah menurut dengan kita berantem tuh kita jadi deket banget. Yeah. Jadi kayak I wouldn't change anything. That's great. Anyway, now from Mitch. I nggak bisa imagine my life living without them. Kayak
kayak dari dulu kita lakuin everything together. Kita belajar satu sama lain, kita grow satu sama lain, kita kesel-keselan. Mama nangis juga. Mungkin banyak hal yang kayak behind the scenes people nggak tahu, ada banyak emosi di dalam itu, tapi kayak we always have each other's back, and no matter what, no matter how kesel we are right now, kita tahu kita adalah the first person that's gonna stand up for each other kalau no matter what gitu. Jadi itu sih kayak aku beneran nggak tahu gimana define-nya, tapi kayak in another lifetime I would always want to have them as sisters. Rinding, gila. Sekarang Jax nangis. Ini pertama kali aku lihat Jax nangis. Pertama kali aku Jax nangis, guys. Di kamera. Wow. Dia juga mungkin relate ya, karena punya sisters juga ya. Iya, gila, kalian keren sih. Thank you girls for sharing today. It's such an inspiration. And as always, kita kalau di podcast itu penutupnya itu langsung from the guest star. So boleh dong langsung dari kalian mungkin mau ada kata sepatah kata untuk para viewers kita, and maybe like a words of inspiration or how to build a strong sisterhood, maybe like you girls. Kalau punya anak 3 harus cewek semua. Itu benar. Kita nggak mau anak kita cuma 2 ya. 3. Kalau from me, mungkin banyak orang yang pingin banget punya sisters dan mereka anak tunggal gitu. Tapi kadang tuh sisterhood itu bisa aja dari teman terdekat kalian juga gitu. Jadi kayak coba cherish friendship with teman terdekat juga sih. Itu juga form of sisterhood gitu. Gitu. Oke, thank you girls, thank you Anderson Thank you, sister, Ode. keren banget. Thank you so much for sharing with Ode us. keren banget. Iya, kalian Thank makin you, Ode. sukses dalam karya kalian masing-masing. Love you girls. Oh my god, kita benar-benar ngerasa Ode sih such a good listener sih, Iya. sampai kita jadi vulnerable. Sampai vulnerable di depan kamera. I am Viva. Thank you for opening to everyone here. So guys, don't forget to like, comment, subscribe, and support the Anderson sister as well. Di follow juga akun mereka, and yeah, support everyone. See you guys on the next podcast. See you.